Pernah nggak sih kamu berharap bisa tahu gitu kapan seseorang lagi nggak jujur? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia dari para ahlinya langsung, mantan perwira CIA. Dan kita akan pelajari cara mereka mata-matai kebohongan langsung dari buku Spy the Lie. Oke, kita mulai dengan satu ide yang mungkin agak mengejutkan. Seringkali, penghalang terbesar kita buat melihat kebenaran itu bukan si pembohongnya loh, tapi justru pikiran kita sendiri. Jadi, pertanyaannya, kenapa sih kita ini sering banget ketipu? Bahkan kadang-kadang dalam situasi yang penting banget. Masalahnya tuh di sini. Kita semua dari sananya emang diprogram untuk percaya sama orang lain. Dari kecil kan kita diajarinya gitu. Makanya rasanya jadi canggung banget, gak sopan kalau mau nuduh orang bohong. Meskipun sebenarnya firasat kita udah bilang ada yang gak beres. Dan jangan salah, bias ini tuh kena ke semua orang, nggak pandang bulu. Bahkan seorang perwira CIA veteran pun hampir aja kecolongan. Dia punya aset kepercayaan, sebut aja namanya Omar, yang udah kerja bareng selama 20 tahun. Ternyata si Omar ini agen ganda. Nah, buat ngelawan penyakit gampang percaya ini, para agen CIA ini bikin sebuah strategi yang unik banget. Dan mungkin kedengarannya agak aneh. Mereka nyebutnya paradoks kebohongan. Ini nih kuncinya. Pembohong yang jago itu justru sering banget pakai kebenaran sebagai tameng. Mereka bangun benteng dari fakta-fakta yang emang bener buat nyembunyiin satu kebohongan fatal di tengah-tengahnya. Contohnya kayak Ronald, seorang karyawan yang dituduh nyuri. Bukannya bilang enggak, dia malah dengan jujur nunjukin ke kepala keamanan kalau bagasi mobilnya itu penuh Alkitab buat gereja. Itu benar loh, tapi kebenaran itu dia pakai buat nutupin kebohongan yang sesungguhnya. Dia emang ambil uangnya. Oke. Jadi gimana cara kita pakai paradoks ini di kehidupan nyata? Ternyata metodologinya itu simple banget, cuma berpegang pada dua aturan utama, dua aja. Aturan pertama, aturan 5 detik. Kenapa 5 detik? Soalnya 5 detik pertama setelah kita nanya, itu adalah jendela emas. Disitulah respons alam bawah sadar seseorang keluar, sebelum otaknya sempat mikir buat ngarang cerita yang rapi. Reaksi pertama itulah yang kita incar. Aturan kedua, aturan gugus, atau cluster. Gini, kalau kita cuma lihat satu gerakan aneh, itu belum tentu berarti apa-apa. Siapa tahu orang itu cuma gatal kan? Tapi, kalau kita lihat ada 2 atau lebih tanda-tanda kebohongan muncul berbarengan atau berdekatan, nah itu bukan kebetulan lagi. Itu udah jadi pola. Jadi, cara mainnya gini, kita lempar pertanyaan, terus langsung masuk ke model lihat dan dengar. Cari minimal 2 tanda, di mana tanda yang pertama muncul dalam 5 detik pertama. Sesimpel itu. Terus perilaku spesifik kayak gimana sih yang sebenarnya kita cari? Yuk kita bedah satu-satu, dari tanda-tanda verbal sampai non-verbal. Coba deh perhatiin yang namanya pernyataan meyakinkan. Ini taktik ngeles yang pinter banget. Jadi, bukannya jawab pertanyaan kita, mereka malah sibuk ngeyakinin kita kalau mereka itu orang baik, orang jujur, yang nggak mungkin lah ngelakuin hal kayak gitu. Bedanya tuh kelihatan banget. Orang yang jujur, kalau menyangkal ya langsung dan singkat. Tidak. Udah. Tapi orang yang bohong, jawabannya bakal muter-muter, panjang lebar, dan seringkali itu sama sekali bukan jawaban. Tanda-tanda verbal lain yang harus diwaspadai, mereka ngulangin pertanyaan kita. Ini cara klasik buat beli waktu mikir. Atau mereka pakai kata-kata kayak, pada dasarnya, yang bikin jawabannya jadi abu-abu. Malah kadang ada juga yang tiba-tiba jadi religius dan bawa-bawa sumpah, cuma biar kelihatan lebih bisa dipercaya. Kalau dari bahasa tubuh, kuncinya satu, perhatiin perubahan yang tiba-tiba. Jeda yang aneh sebelum jawab, pergeseran posisi duduk yang mendadak, atau gerakan-gerakan kecil kayak benerin dasi atau rambut padahal nggak ada yang salah. Ini semua adalah sinyal kalau tubuh mereka lagi stres karena berbohong. Tapi ingat ya, cuma ngeliatin tanda-tanda ini aja tuh nggak cukup. Kunci yang sebenarnya ada di cara kita bertanya. Model ini baru benar-benar ampuh kalau pertanyaan kita juga cerdas. Salah satu senjata terkuatnya adalah pertanyaan presumtif. Pertanyaan ini nggak lagi nanya iya atau tidak, tapi langsung mengasumsikan sesuatu. Ini memaksa lawan bicara kita untuk bereaksi, bukan cuma sekedar ngasih jawaban sangkalan yang simpel. Kasus O.J. Simpson tuh contoh klasiknya. Pertanyaan langsung, apakah Anda melakukannya? Gampang banget disangkal. Tapi pertanyaan presumtif kayak, O.J., apa yang terjadi di rumah Nicole tadi malam? Memaksa dia ngasih respons yang lebih kompleks, yang berpotensi ngebuka kebenaran. Ada lagi senjata lain yang gak kalah kuat, pertanyaan umpan. Ini adalah pertanyaan hipotesis yang tujuannya buat nanemin virus pikiran di kepala lawan bicara kita. Biar dia jadi khawatir, jangan-jangan kita udah punya bukti lain. Misalnya, dengan nanya kayak gini,
Orang yang bersalah jadi mikir ulang jawaban enggak mereka. Mereka jadi harus mikirin, waduh, jangan-jangan ada saksi. Ini sering banget bikin mereka panik dan akhirnya malah ngubah cerita mereka sendiri. Nah, ini yang paling penting buat diingat. Semua metode ini bukan alat deteksi kebohongan yang ajaib. Ini bukan buat ngehakimi orang. Anggap aja ini kayak kompas, yang nunjukin ke kita di area mana kita harus menggali lebih dalam lagi. Jadi, apa intinya? Kalau kamu udah ngeliat tanda-tanda ini, terus gimana? Ingat, ngelihat kemungkinan adanya kebohongan itu bukan akhir dari percakapan. Justru itu adalah undangan buat kita untuk mulai bertanya dengan lebih cerdas. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa ya yang bakal kamu amati dengan cara yang sedikit berbeda?